Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berupa artikel. Tetapi sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama, NPM 222154070. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak overthinking bagi kesehatan remaja. Nah, di sini ada 5 pokok poin pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat analisis dan hasil penelitian, dan yang kelima pembahasan. Nah, lanjut kepada pokok poin pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Alasan yang melatar belakangi kenapa saya memilih judul tersebut? Karena setiap orang pasti memikirkan sesuatu. Akan tetapi, jika memikirkan sesuatu itu sampai menguras waktu dan tenaga kita, bisa jadi kita itu mengalami overthinking. Nah, apa sih overthinking itu? Menurut Byrne, 1991, overthinking merupakan distorsi kognitif pada manusia, khususnya pada proses berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Serta proses berpikir tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian atau problem solving, sehingga dianggap tidak menyelesaikan masalah. Menurut penelitian, orang yang overthinking akan merasa jika kebiasaan tersebut merupakan suatu bentuk sikap kehati-hatian sebelum mengambil sebuah keputusan. Tetapi justru kebiasaan tersebut akan mengarah kepada tindakan yang tidak baik, yang akan memberikan dampak besar bagi kesehatan. Nah, dampaknya ini bukan ke hal yang positif, tetapi cenderung ke hal yang negatif. Overthinking juga dapat mengakibatkan stres, perubahan nafsu makan, sampai terganggunya kesehatan mental. Di lain kasus, overthinking dapat menyebabkan seorang mengurung diri dan mengurangi interaksi sosial dengan orang lain. Jika ini terus dibiarkan, risiko terjadinya depresi akan meningkat, serta muncullah keinginan untuk bunuh diri pun bisa terjadi. Kondisi overthinking ini sudah menjadi wabah yang didapati pada semua orang, khususnya pada remaja yang akan mencapai tahap dewasa. Karena pada masa ini, remaja sedang maraknya berpikir, baik itu mengenai masa depan, pelajaran, karir, dan lain sebagainya. Pada masa ini, remaja sedang labil dalam sebuah pikiran. Jadi, remaja itu akan cenderung memikirkan sesuatu itu secara berlebihan dan muncullah overthinking. Lanjut kepada poin pembahasan yang kedua mengenai kajian teori. Di sini saya membahas overthinking dan remaja. Nah, yang pertama itu overthinking. Overthinking adalah memikirkan sesuatu secara berlebihan dan orang yang melakukannya disebut dengan overthinker. Overthinking juga termasuk ke dalam psychological disorder atau gangguan psikologis karena dapat membuat kecemasan pada penderitanya. Menurut Fakhir 2019, overthinking juga sering disebut paralysis analisis, yaitu di mana keadaan orang tersebut terus-menerus memikirkan sesuatu permasalahan tanpa menemukan solusi. Hal ini bisa dipicu oleh adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari, masalah besar, hingga trauma di masa lalu, yang membuat seseorang tidak bisa berhenti memikirkannya. Overthinking bisa terjadi kepada siapa saja, namun menurut sebuah penelitian, wanita lebih sering melakukan overthinking daripada laki-laki. Tingginya angka overthinking pada wanita terjadi karena berbagai sebab, mulai dari faktor biologis hingga sosial budaya.
Pada saat seseorang mengalami kecemasan karena overthinking, kebanyakan dari mereka tentunya merasa tertekan dan perlu melakukan sesuatu untuk hal itu, seperti berbagi cerita atau berbicara dengan orang lain. Jika tidak ada orang yang memperhatikan mereka, maka mereka akan merasa ditinggalkan dan semuanya akan terasa menjadi lebih buruk. Karena jika seseorang terlalu banyak berpikir, maka dapat menyebabkan seorang tersebut menilai dirinya sendiri itu secara sebelah mata dan dapat mengakibatkan stres pada individu tersebut yang tanpa disadari dengan berpikir terlalu banyak dapat menimbulkan masalah. Tentunya hal ini berdampak pada terganggunya kreativitas, produktivitas, dan kesehatan. Banyak sekali tentunya faktor penyebab dari overthinking, misalnya karena masalah keluarga, hubungan, pekerjaan, studi, tekanan, dan lain-lain. Orang yang terlalu banyak berpikir berlebihan lebih rentan mengalami kesedihan dan juga pikiran negatif yang berkelanjutan, sehingga hal ini juga membuat individu tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Keadaan yang lebih buruk adalah ketika seorang tidak mengetahui bahaya dari banyaknya berpikir. Kebanyakan dari setiap orang justru merasa bahwa dirinya memiliki kemajuan memikirkan sesuatu sambil merenungkannya tanpa henti. Tetapi pada kenyataannya, mereka justru menyerap pemikiran negatif yang timbul dan mengembangkan pandangan pesimis pada masalah tersebut yang selalu dipikirkan. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu mengendalikan pikiran mereka agar tidak menjadi overthinking. Dengan hal ini, maka dapat membantu individu itu terhindar dari rasa kecemasan yang muncul akibat dari hal yang mereka pikirkan secara berlebihan. Selanjutnya mengenai remaja. Nah, apa sih remaja itu? Remaja merupakan seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Di mana keadaan tersebut, seorang remaja mempunyai keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Menurut Mox 2008, dia berpendapat bahwa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak hingga dewasa. Fase remaja tersebut mencerminkan cara berpikir remaja masih dalam koridor berpikir konkret. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya suatu proses pendewasaan pada diri seorang remaja. Menurut Sud Jiningsih, pada tahun 2010, masa perkembangan remaja terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama remaja awal dari umur 12 sampai 15 tahun, yang kedua remaja pertengahan dari umur 15 sampai 18 tahun, dan yang ketiga remaja akhir dari umur 18 sampai 21 tahun. Lanjut kepada pokok poin pembahasan yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berkelanjutan tidak hanya untuk menggambarkan suatu kejadian saja, tetapi dari peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan sebuah pemikiran kritis untuk dikaji lebih mendalam agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif analisis ini memiliki pernyataan yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, hipotesis yang spesifik, dan informasi yang detail. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan MA Persis 80 Sindangkasih yang beralamat di Jalan Raya Ancol nomor 27 Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dan di MA Persis 7 Cempakawarna yang beralamat di Jalan Cempakawarna nomor 75 Kelurahan Cirembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data dengan proses pengisian kuesioner atau angket melalui Google Forms. Respondennya diambil dari remaja
usia 16-18 tahun. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pernyataan tertulis untuk dijawab secara tulis oleh responden. Dalam prosedur penelitian yang merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, langkah-langkah ini ditujukan agar penelitian memiliki kerangka yang sistematis dan dapat menghasilkan data yang valid. Berikut ini merupakan prosedur penelitian yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Yang pertama yaitu menyiapkan proposal penelitian, yang kedua yaitu menyiapkan kuesioner atau angket, dan yang ketiga adalah mengambil data kuesioner kepada 30 responden. Melanjutkan kepada pokok poin pembahasan yang keempat mengenai analisis dan hasil penelitian. Data yang didapatkan dari penelitian ini merupakan jawaban dari responden terhadap pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner. Hasil penelitian tersebut dianalisis menjadi data kuantitatif yang merupakan data berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. Berdasarkan penelitian dan analisis didapatkan hasil data sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan remaja mengenai overthinking. Didapati bahwa seorang remaja rata-rata mengetahui apa itu overthinking dan pada fase ini mereka kadang-kadang mengalaminya. Yang kedua yaitu overthinking mempengaruhi kesehatan psikis dan fisik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa remaja akan lebih sering memikirkan masa depan daripada hal lainnya. Jika sedang overthinking, mereka merasakan adanya keluhan kesehatan pada psikis dan fisiknya. Yang ketiga, perilaku remaja dalam menyikapi overthinking. Dari data tersebut, seorang remaja dapat mengontrol diri jika sedang overthinking dan mempunyai cara untuk mengatasinya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada pokok poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada 76 responden yang setuju bahwa overthinking adalah cara berpikir seseorang yang berlebihan, serta ada 84 responden yang setuju jika overthinking itu merupakan suatu hal yang negatif. Dalam kehidupan, ada banyak sekali jenis dari overthinking, tapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada sekitar 94% orang didapati lebih sering memikirkan masa depan. Tanpa disadari, mereka akan berpikiran negatif, lalu muncullah rasa kecemasan serta kefrustasian yang akan berdampak bagi mental juga fisiknya. Pada masa remaja ini, overthinking sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan, karena pada masa ini, masa di mana para remaja sedang maraknya berpikir. Perilaku overthinking ini bisa muncul dari keadaan lingkungan sekitar dan beberapa masalah yang membuat diri menjadi tertekan dan tidak bisa keluar dari masalah. Hal ini disebabkan karena keadaan pikiran yang tidak stabil dan tidak bisa berpikir jernih. Berdasarkan data yang diperoleh, 40% remaja mengalami pusing akibat dari stres karena disebabkan tidak bisa mengambil keputusan untuk keluar dari masalah. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikan overthinking yang sedang dialami, karena akibatnya akan sangat berdampak pada kesehatan. Bahkan dari penelitian yang dilakukan, ada 16% orang yang suka melukai diri sendiri di saat mereka sedang mengalami overthinking. Itu disebabkan karena mereka tidak bisa mengendalikan diri di saat sedang mengalaminya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai dampak overthinking bagi kesehatan remaja sebagai berikut. Yang pertama, overthinking merupakan suatu pola berpikir yang terlalu berlebihan dan bisa memberi dampak yang negatif bagi fisik maupun psikis. Contohnya seperti terkena mah, stres, sulit tidur, tidak bisa berpikir jernih, anemia, bahkan bisa sampai melukai diri sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa menanganinya dan berusaha menghindarinya. Karena jika kita terlalu banyak berpikir, maka psikis akan terganggu dan otomatis fisik juga akan melemah.
Yang kedua, kebanyakan dari permasalahan overthinking yang dihadapi disebabkan oleh rasa khawatir karena masih sering berpikir mengenai hal yang negatif soal masa depan sehingga mereka mengalami keadaan overthinking ini. Yang ketiga, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah overthinking. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena hanya dengan mendekatkan diri kepadanya, hati kita akan selalu senantiasa diberikan ketenangan, baik itu ketenangan jiwa maupun batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.